anhu, darinya. Kalau ada anhu tidak disebutkan namanya, kita lihat ke atas. Oh, yang terdekat adalah hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 an Abi Hurairah. Berarti sama, yang ke-7 juga Abi Hurairah. Anhu, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, hujibat, ditutup, annaru, neraka, bisyahawati, dengan syahwat, dengan kesenangan. Wahujibat, dan ditutup, al jannatu, surga, bil makarihi, dengan yang dibenci atau ketidaksenangan. Makruh itu kan dibenci. Jamak dari makruh adalah makarih. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibu, itu yang di belakang ibu, yang ada besinya, kemudian ada kainnya, apa namanya? Tirai. Ya, tirai. Apalagi istilah lain? Hah? Pembatas, apalagi? Hordeng, apalagi? Itu yang dipakai sama ibu apa tuh? Hijab. Itu kan hijab. Fungsinya apa? Untuk menutupi. Saya mau cerita dulu nih. Boleh nggak cerita? Ya, intinya aja. Allah menciptakan surga. Ya. Allah ciptakan surga dengan berbagai keindahan, dengan berbagai kesenangan yang ada di dalamnya. Pokoknya mah, yang namanya kesenangan di surga itu tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan yang kita lihat sekarang. Definisinya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kesenangan dalam surga itu tidak pernah dilihat oleh mata kita hari ini. Ketika kita mendengar surga itu begini, itu hanya untuk mendekatkan diri bahwa surga itu seperti itu, padahal jauh lebih bagus dari itu. Jadi tidak ada bandingannya. Allah menciptakan surga, kemudian memanggil malaikat Jibril. Jibril, ada apa ya Allah, sini. Coba kamu masuk tuh ke surga. Aku baru menciptakan surga. Coba kamu masuk. Dilihatlah oleh malaikat Jibril. Jangan luarnya aja, Jibril masuk terus. Masuklah Jibril ke dalam surga. Begitu takjubnya malaikat Jibril. Jibril udah selesai. Udah. Jangan ada yang terlewat semua. Semuanya didatangi, dilihat, dirasakan oleh malaikat Jibril. Lalu keluarlah Jibril dari surga. Lalu melapor, ya Allah, kalau ada makhluk Engkau yang melihat, minimal mendengar berita tentang surga seperti yang aku lihat sekarang, saya yakin, kata malaikat Jibril, tak ada satu makhluk pun yang akan menolak untuk masuk ke surgamu ya Allah. Lalu nanti yang masuk neraka siapa? Gitu kan. Jadi kata malaikat Jibril, tong dibeja-beja ya Allah. Ntar nanti neraka kosong. Kalau setiap makhluk mendengar berita tentang indahnya surga. Gitu. Akhirnya kata Allah, ya kalau begitu udah tutupi aja surganya, supaya tidak banyak makhlukku yang tahu bahwa surga itu penuh dengan kenikmatan. Diselubungilah surga itu dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Nah, ditutup itu namanya ditabiri atau
dihijab, diselubungi itu surga itu. Dihalangi dengan tirai, dengan hordeng, dan hordeng itu tidak enak dipandang. Ya. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril masuk ke dalam neraka. Nah sekarang coba kamu masuk neraka. Atau belum? Enggak. Yang terbakar oleh neraka itu hanyalah makhluk-makhluk Allah yang memang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang diizinkan oleh Allah masuk neraka tetapi tidak termakan oleh api, diantaranya para malaikat. Masuklah malaikat Jibril. Singkat cerita udah selesai. Dari neraka yang paling atas sampai neraka yang paling bawah, kemudian keluar lagi malaikat Jibril, ditanya oleh Allah, gimana Jibril? Ya Allah, kalau semua makhluk mendengar, mengetahui berita tentang neraka, pasti tidak ada satupun yang mau masuk ke dalam neraka. Pasti semua makhluk engkau itu akan taat kepada engkau dan tidak akan pernah mau dimasukkan ke dalam neraka. Nanti kosong lagi nih neraka. Lalu kata Allah, kalau begitu tutupi nerakanya. Tutupi dengan apa? Sebaliknya dengan yang tadi. Kalau surga ditutupi dengan segala sesuatu yang tidak mengenakan, yang tidak menarik, malah kita benci. Sedangkan neraka ditutup dengan segala sesuatu yang menarik, yang sangat-sangat indah. Itu tutupnya, bukan nerakanya, tutupnya. Menurut apa? Surga ditutup dengan segala yang tidak menarik, neraka ditutup dengan segala yang menarik. Menurut kacamata apa? Menurut kacamata hawa nafsu. Berbeda kalau menurut kacamata iman dan ilmu. Menurut nafsu, surga itu ditutup dengan segala yang tidak menarik, sedangkan neraka ditutup dengan segala yang tidak menarik. Itu hawa nafsu ukurannya. Karena apa dalilnya? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak kita, akan menyuruh kita ke dalam keburukan. Tetapi kalau nafsu yang bicara, yang buruk pun seakan-akan enak. Sehingga ada tulisan redaksi seperti ini. Kalau dia lalat, tahu lalat Bu? Lalat tuh ada tuh lalat ya. Susah untuk meyakinkan lalat kalau sampah itu buruk. Menurut kita kan buruk ya sampah itu ya. Tapi kalau menurut lalat, tetap aja dia ke situ terus. Bisa nggak meyakinkan lalat tewak ya lalat hiji, laler hiji tewak. Ya laler ulah karuntah, goreng runtah teh. Nggak bisa. Karena apa? Nafsu lalat itu sudah connect dengan sampah. Nah seperti itulah antara surga dengan neraka. Jadi kacamatanya ketika kita membaca hadis ini, neraka tertutup dengan berbagai kesenangan, itu menurut hawa nafsu. Sedangkan surga tertutup dengan berbagai ketidaksenangan menurut hawa nafsu. Contoh, neraka tertutup dengan berbagai kesenangan. Ngomongin orang boleh nggak Bu? Nggak boleh kan? Hukumnya apa? Haram. Kalau kita melakukan yang haram berarti dapat dosa. Kalau kita berdosa pasti nanti balasannya neraka. Ngomongin orang enak nggak? Enak. Anteng. Sampai doer. Pak Uusnya hari ngajar mah juga nya hari pun urang mah nya eta statusna Gusti teh eta statusna nu gareuli hungkul cenah gitu kan ngobrolkeun deui ka dieu sampai doer. Iya ya ibu anu mah ustazah anu mah ustazahnya mah solehah
tapi anak-anakna ngomongkeun anak-anakna semalaman. Ya kan? Enak nggak ngomongin orang? Enak. Padahal ketika kita membicarakan keburukan orang lain, sama seperti memakan bangke. Makan bangke boleh nggak? Nggak boleh. Satu contoh yang lain. Nah sekarang contoh kebaikan. Setiap orang yang beriman pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasul. Setiap umat Islam pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa yang nggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang tidak taat kepadaku, dialah yang tidak mau. Itu. Islam, rukunnya ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Menurut nafsu, ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah pertama kali, itu diledek, dibully. Masa Tuhan cuma satu? Ayo teman-teman sini. Ini kata Muhammad, Tuhan itu cuma satu. Berarti kalah dong Tuhan dia sama Tuhan kita, ya enggak? Kata gitu. Kalau kita punya Tuhan banyak, minta ke Tuhan ini dikasih, minta ke Tuhan ini dikasih, minta ke Tuhan ini dikasih, minta ke Tuhan ini dikasih. Ada 10 Tuhan kita, 10 yang kita dapat. Tuhannya Muhammad cuma satu. Bagusan yang mana? Tuhan kita. Oh, seperti itu. Menurut apa? Menurut hawa nafsu. Tapi kalau menurut ilmu pengetahuan, menurut iman, yang namanya Allah, yang namanya Tuhan, itu kan segala sesuatu beliau yang memiliki, yang maha kuasa. Ibaratnya begini, kita punya 10 dunungan. Apa dunungan bahasa Indonesianya? Majikan. Kita punya 10 majikan, dengan punya 1 majikan, enak mana? Enakan punya majikan 1. Kalau punya 10 majikan, ketika 10 majikan itu menyuruh kita pada waktu yang sama, perintahnya berbeda-beda, repot nggak? Repot. Tapi kalau kita punya majikan 1, yang maha pengasih, maha penyayang, perintahnya tidak akan bertentangan. Itu menurut ilmu dan iman. Yang kedua, Salat itu adalah jalan untuk menuju surga. Menuju surga itu ditirai, ditutupi dengan berbagai ketidaksenangan. Pagi-pagi orang lain masih tidur, kita harus sudah bangun. Salat apa? Salat subuh. Tunduh keneh teh, Bu? Tunduh. Kudu maksakeun. Kalau orang yang imannya tipis, itu tidak akan memaksakan diri untuk bangun sholat subuh. Kumaha engkeweh. Zuhur, pas capek-capeknya. Sebut saja kita sedang kerja. Pada jam 12 istirahat. Jam 12:30 kita harus masuk lagi. Kerja lagi. Orang lain istirahat, kita sholat. Irah dahar namanya, rek irah lalason namanya, nggak enak. Orang lain sudah pulang ke rumah langsung nyang hunjar. Tahu nyang hunjar? Lonjoran, capek, balik di kantor, balik di pabrik. Tapi kita wajib sholat asar. Itu menurut nafsu, nggak enak. Baru mandi sebentar sudah azan maghrib.
Harus sholat maghrib. Orang lain udah jalan-jalan atau udah tidur kecapean, kita harus nunggu isya dulu. Harus sholat isya. Begitu terus. Syahadat, sholat, puasa. Puasa. Berlapar-lapar, lapar dahaga, dahareun loba, kunaon teu didahar. Minuman banyak, kenapa tidak diminum? Nah, itu berdasarkan hawa nafsu, jalan menuju surga, salah satunya puasa itu tidak enak. Buktinya banyak kan ya? Di jalan-jalan, bahkan mungkin di perumahan juga sudah mulai berani tidak puasa di depan umum. Ya, seperti itu. Zakat. Duit orang, menang usahaku orang, berapa kudu dibikeun ka batur? Ogoan, fakir miskin kudu dibere wae mah. Kudu tah usaha. Paehnya paeh, bongan malas. Nah, seperti itu kan. Itu menurut hawa nafsu. Yang terakhir, menunaikan ibadah haji. Naon sih di Mekah deh tinggal tibang nempo batu kotak hideung. Di udag-udag gimana enggak ke Florida, ke Amerika, meningkat kemana, ke Perancis, ke Paris, nempo menara Eiffel, meninggi ke Jerman, puguh meninggi ke Belanda, rek naon ke Mekah, tibang nempo batu hideung. Ngabeungharkeun orang Arab. Begitu menurut hawa nafsu. Hujibatul jannah bil makarih. Itu ya. Bu ngaji dapat ganjaran enggak? Dapat. Apa penghalangnya? Warga malas. Deh, guru nage si Uus nyaho modalna si Uus gitu. Nyaho modal. Ya kan seperti itu. Nah, malas. Berbeda dengan kalau kumpulan-kumpulan yang lainnya. Untuk majelis taklim, untuk ngaji kita malas. Tapi kalau untuk kumpulan-kumpulan yang lainnya, jangankan dikasih tahu, tidak dikasih tahu pun orang bertanya-tanya. Kapan nih kita reuni lagi? Kapan nih? Itu kan. Nah, itu bukti bahwa jalan menuju surga menurut hawa nafsu itu tertutup dengan berbagai ketidaksenangan. Sedangkan jalan ke neraka tertutup dengan berbagai kesenangan. Itu adalah jebakan. Sengaja tirainya untuk neraka, tirainya yang indah-indah. Sehingga kita terobos terus masuk, padahal kecebur. Sedangkan surga, seandainya tirai ini dikasih gambar Bu ya, ini gambarnya gambar yang menyeramkan kalau yang ke surga. Kalau gambar yang ke neraka, gambarnya gambar yang indah-indah. Padahal di balik tirai itu kita kejeblos. Itu perangkap. Jebloslah sana. Nah, sengajanya gimana? Untuk menguji iman kita. Kata Allah dalam Al-Quran, apakah kami akan membiarkan orang-orang berkata, aku beriman kepada Allah tanpa kami menguji? Oh enggak, tetap akan kami uji. Orang yang beriman pasti diuji. Sabar itu baik. Sabar itu disayang Allah. Tapi yang kita rasakan, sabar teh ngesel ke. Ya kan? Orang sabar pasti kesel, ya kan? Ya, seperti itu. Itu menurut hawa nafsu. Jadi kesimpulannya hadis ini, yang pertama, ukuran tertutupnya surga dan neraka itu menurut kacamata hawa nafsu. Untuk apa? Untuk menguji gedean mana hawa nafsu kita dengan iman kita. Ya, dengan iman kita. Dan emang kita terasa kan? Udah terasa. Pergaulan bebas. Ngapain nikah, ngapain kawin? Ya udah pacaran aja bebas, nggak ada tanggung jawab. Yang penting suka sama suka, begitu kan? Nah, seperti itu.
Itu menurut ukuran hawa nafsu. Tapi kalau menurut ukuran kesehatan, ukuran akal, ukuran iman, pernikahan itu adalah menyelamatkan keturunan. Sehingga jelas, si uus teh anak saha, bapak nasaha, indung nasaha. Coba lamun juga ucing. Coba ucing tanya, cing maneh anak saha? Oh bapak orang loba tuh, 1, 2, 3, 4 gitu kan, banyak. Akhirnya ketika membuat akte kelahiran sulit. Kira-kira dituliskan tilu-tiluna itu susah seperti itu. Mencuri, merampok, menipu orang itu menurut hawa nafsu enak. Itu kudu digawe. Dibobodoh si ibu, bu, kitab teh sabaraha bu? Maha bu, kitab teh 150.000. Misalnya seperti itu ya. Hiji jadi lamun 2 sabaraha 300. Bisa terpercaya tanyakan bu ke mana, tanyakan ke Jakarta misalkan tuh ayah di Dengklok, pernah di Dengklok ke ayah, nggak bohong kan? Supaya apa? Supaya untungnya gede. Tetapi itu tidak boleh. Menurut nafsu itu enak. Maka pedagang biasanya yang imannya tipis untuk untung yang lebih besar, kadang-kadang kebanyakan suka bohong. Bohong tidak boleh. Apalagi tadi pergaulan bebas tidak boleh, tapi enak. Kemudian berbohong, untungnya besar tapi enak. Banyak sekali, ya, banyak sekali jalan-jalan menuju neraka yang menyenangkan. Banyak sekali jalan-jalan menuju surga yang tidak menyenangkan. Itu saja Bu ya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya tadi satu, menurut kacamata nafsu, ya nafsu. Yang kedua, tirai itu sebagai jebakan. Yang ketiga, adanya penutup itu sebagai ujian. Setebal apa iman kita dibanding dengan hawa nafsu kita. Dan kita diberi doa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjebak dengan tirai, agar tidak terjebak dengan penutup. Karena penutup ini merupakan kamuflase, merupakan fata morgana, merupakan tipuan. Bagaimana doanya? Mari ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa i'tiqadin wa amalin. Allahumma inni a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa i'tiqadin wa amalin. Nah itu. Ya Allah, aku meminta surga dan yang mendekatkan aku ke dalam surga. Berupa apa? Berupa ucapan, berupa keyakinan, gerentes hate, berupa tindakan. Aku berlindung kepada Engkau, jauhkan aku dari neraka dan segala yang mendekatkan aku ke dalam neraka. Berupa apa? Berupa perkataan, berupa pikiran atau keyakinan atau gerentes hati, dan berupa tindakan. Mudah-mudahan ucapan kita, itu ya, sangkaan kita sama tindakan kita itu bisa mendekatkan kita ke dalam surga. Dan kita terhindar dari berbagai ucapan. Ucapan sekarang sudah diganti dengan jari ya. Jari juga jangan ngetik yang enggak. Dengan apa yang terbetik dalam hati kita, apalagi tindakan kita, mudah-mudahan terhindar dari neraka. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.